Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali mitra UMKM di channel Jogja Berkabar. Hari ini kita bertemu dengan pelaku UMKM, dengan Ibu Ngatinem. Ini yang berada di Dusun Bedilwetan, Kelurahan Rejosari, Kapanewon Semen. Ibu Ngatinem, bisa nggak Ibu bercerita dari awal gimana caranya Ibu awalnya bisa membuat produk-produk seperti ini? Untuk pertama kali saya berproduksi, memikirkan untuk kemajuan Dusun Bedilwetan, karena selama ini dari saya kecil sampai saya berumah tangga itu kayaknya nggak ada perkembangan apa-apa. Jadi saya dibimbing dari BPP Semen, itu pertama kali mendirikan kelompok KWT, kelompok wanita tani Bedilwetan itu dengan persetujuan dari desa, juga dari BPP, saya dijadikan ketua, terus ketua KWT Bedilwetan. Terus untuk pertama kali kami diajari untuk produksi minuman herbal seperti ini. Pertama kali jahe ini, terus iya, saya bisa memasarkan cuma di lingkungan rumah saja. Terus saya berpikir kalau untuk cuma jahe, ya kayaknya karena di lingkungan kami ini banyak empon-empon, banyak tanaman yang tidak dimanfaatkan, saya mempelajari sendiri untuk membuat macam-macam olahan ini minuman instan herbal ini. Dan alhamdulillah pada tahun 14 itu saya bisa PIRT. Sekarang sudah bisa masuk supermarket dan alhamdulillah penjualan selama pandemi malah bisa lebih meningkat gitu, bisa menaikkan harga juga, dan banyak orang yang tertolong dari minuman herbal ini. Katanya kalau batuk sembuh dari jahe, dari kunyit, terus beras kencur, itu temulawak, semua menyehatkan alhamdulillah. Terus untuk produk-produk yang lain saya mengembangkan ya satu demi satu, karena peluang pasar itu memang menjanjikan. Ada tawaran ke supermarket, ada kemana, ke Jakarta juga ada. Jadi saya berkembang satu tambah satu setiap tahunnya. Alhamdulillah sekarang berapa macam ini saya. Kalau untuk masuk Jakarta, rengginan itu 4 varian, 4 macam rasa. Terus lumpio, manggleng, gatot. Ini gatotnya yang belum ada, gatot instan itu. Terus sama kerupuk semennya juga ini jadi, pas belum ada. Oke, jadi justru karena untuk selama ini kan diproduksi sebelum pandemi ya Bu ya. Iya. Tapi pada saat pandemi justru produk ini malah memiliki daya jual yang tinggi. Iya, alhamdulillah. Termasuk yang terutama yang ini malah herbal. Iya. Biasa Ibu kalau yang buat minuman herbal sendiri dipasarkan kemana Bu? Masuk Pamela. Oh, Pamela. Sudah masuk Pamela. Selain Pamela katanya dengar-dengar Jakarta juga Bu. Ini belum masuk kalau ini. Oh, belum. Yang masuk rengginan, kerupuk semen itu, terus lumpio, gatot instan, manggleng. Oke, jadi para mitra UMKM, pandemi tidak selalu keterpurukan. Buktinya dengan apa yang diutarakan Ibu Ngatinem ini,
justru dengan pandemi ini produk UMKM-nya yang berupa kunyit asem dan beberapa minuman empon-empon herbal dalam kemasan seperti ini memiliki daya jual yang sangat tinggi. Nah, tinggal selama ini apakah sudah ada juga Bu peran pemerintah untuk mendorong lebih gencarnya produk dari produk belum ini? Belum ada. Belum ada. Belum. Oke. Mungkin dengan adanya tayangan ini mungkin Bapak Kepala Dinas Pertanian, Perdagangan atau Bapak Bupati bisa mendengar dan bisa mendorong produk dari para wanita kelompok tani yang ada di Bedil Wetan ini. Kan begitu Bu ya? Harapan saya seperti itu, tapi saya juga enggak berharap banyak dari pemerintah karena saya sendiri ingin juga berusaha membuktikan dari kebutuhan saya. Alhamdulillah semoga semuanya lancar, dan kalau yang ke Jakarta alhamdulillah untuk rengginan dan sebagainya itu juga hampir 1 bulan itu 2 kali, hampir rutin gitu sebelum sampai setelah saat ini sampai saat ini. Untuk saat ini kira-kira Ibu secara perjalanan waktu ini kendalanya apa tuh Bu? Apakah dari bahan baku atau dari permodalan atau bagaimana Bu? Terus terang modal. Modal. Karena modal juga untuk biaya sekolah anak, jadi uangnya ya juga itu aja. Untuk muter ya dikurangi untuk bayar kuliah, jadi kan kendalanya emang modal kalau saya. Iya. Berarti artinya permodalan yang paling penting ya, Bu, ya. Kalau bicara bahan bakunya sendiri Bu? Enggak kesulitan. Enggak. Karena mudah, semua ini bahan lokal. Jadi di sekitar kita banyak beli dari sekitar kita banyak. Oke, mitra UMKM ini menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan Ibu Natinem ini adalah sebuah terobosan di mana bisa memanfaatkan produk-produk lokal yang ada di lingkungan menjadi bahan-bahan seperti rengginang atau ini manggleng, menjadi produk kualitas yang sangat luar biasa. Maka dari itu mungkin ini supportingnya dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk terus mendorong produk-produk seperti ini bersaing di pasaran yang lebih luas. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya, harapannya seperti itu. Terus untuk mete ini hasil dari Rejosari. Jadi saya belum ngambil dari luar sampai panen lagi. Semua mete yang saya jual hasil bumi Rejosari, begitu. Nah, itu bisa didengar sendiri ya para mitra UMKM bahwasanya memang di Kelurahan Rejosari ini itu terkenal dengan jambu mete gitu. Sehingga para KWT atau ibu-ibu di rumah ini sekarang memproduk kacang mengacip mete sendiri, apakah baik dari kacangnya maupun dari dagingnya ya? Jambunya untuk dibikin sirup. Karena saat ini pandemi jarang ada yang pesan, jarang ada pameran, jadi jambunya belum ada yang bagus juga karena kemarin kehujanan, jadi saya belum produksi. Biasanya sirup jambu mete sama abon jambu mete mungkin sudah, kalau bupatinya mungkin sudah tahu, tapi kalau untuk Pak Bupati yang sekarang mungkin belum mengenal untuk sirup jambu mete. Mungkin nanti lewat Jogja berkabar Bapak Bupati, Bapak Sunaryanto mungkin berkenal untuk melihat produk-produk dari unggulan lokal Rejosari. Semua hasil dari Rejosari ya, harapan saya. Terus kira-kira kedepannya mau seperti apa Bu? Apakah akan meningkatkan produksi atau mau membuat bahan baku yang lain atau bagaimana? Kalau harapan saya seandainya pasar itu bisa berkembang, seluruh anggota saya itu sudah saya bagi-bagi. Sekarang kan untuk anggotanya berapa Bu sekarang? Yang aktif itu cuma 13. Dulunya banyak karena mereka itu memang tidak mau berkembang gitu aja lah. Setiap ada saya dapat ilmu dari mana tak latih, mereka juga nggak mau latihan lagi toh. Jadi
mereka keluar sekarang 13 orang itu yang sudah saya tunjuk untuk bikin rengginan 3 orang. Nanti harapan saya yang lainnya untuk ngacip mete, yang lainnya nanti kan ada yang udah bikin kerupuk, nanti lainnya ngacip mete, terus nanti udah penuh itu, udah semua udah punya produk sendiri-sendiri ya. Kalau untuk nanti ada yang bikin rengginang siapa, ya, yang iya. bikin Mokap ada, ya. Mokap siapa Iya, gitu ya, Bu, iya, jadi udah dibagi-bagi gitu loh, udah ahlinya sendiri-sendiri begitu. Untuk permintaan pasar sendiri sangat tinggi ya Bu ya? Kalau untuk rengginan sama kerupuk sama minuman instan itu alhamdulillah, tapi untuk mokap itu yang belum Kalau mokap yang ini ya? Iya. Kalau mokap itu ya apa mungkin masyarakat itu belum mengenal atau gimana, tapi pemasarannya emang belum bisa keangkat. Sebelum pandemi itu setiap minggu ya paling sedikit ya 10-12 kilo itu kadang ada yang beli itu ya hampir setiap 2 minggu 1 minggu, tapi selama pandemi itu terjual 9 kilo kayaknya baru sampai stok. Terus suka dukanya Bu, suka dukanya dalam menjalankan produk olahan UKM ini apa Bu? Wah, kalau dukanya diceritakan ya nggak rampung Mas. Nggak rampung sedikit aja Bu. Beberapa Jadi jam. karena artinya biar mitra UMKM ini juga mengerti bahwasanya ya semua perjalanan ini kan harus berproses gitu ya Bu. Iya, Mungkin iya, biar iya. bisa menjadi inspirasi Bu buat pemirsa UMKM Jogja Berkabar. Kalau menurut saya ya kalau udah mau berkarya kita harus pertama itu harus ikhlas dulu. Ikhlas menjalani apa yang kita harapkan. Seandainya mau melangkah, aku mau jualan apa itu diresapi dulu, niat dulu kira-kira pasarnya gimana, terus nanti kendalanya gimana. Kalau gampangan itu kalau gejeglong jangan langsung aku wis wegah soalnya ngene Putus asa. ya. Pertama saya minuman herbal itu kan ya cuma lingkungan, kalau pas pertemuan tak bawa itu bertahun-tahun karena mendapatkan PIRT itu juga sekitar 5 tahun dari saya produksi itu pertama itu. Jadi ya enggak, emang susah Mas, tapi saya jalani aja karena kan pertama cuma sampingan karena mayoritas ini juga petani, saya juga petani, itu sampingan. Seandainya ada waktu luang saya bikin, ada kesempatan saya tawarkan gitu. Dulu juga belum ada HP seperti sekarang ya. Terus kalau untuk tepung mokap itu sering udah banyak kutu-kutu itu sampai juga enggak terjual semua gitu, tapi saya enggak putus asa karena alhamdulillah beriringnya waktu itu ada tawaran lain, tambah rengginan, tambah kerupuk, tambah itu alhamdulillah semuanya agar menjadi pedoman untuk semua yang mau berusaha itu. Nggak usah muluk-muluk, kalau saya nggak muluk-muluk tapi berjalan alon-alon gitu. Alhamdulillah semuanya itu seperti saya kalau mikir itu kok malah saya bisa seperti ini gitu loh, karena dulu harapannya saya nggak kebayang sampai produk saya itu kalau pas mau ngirim ke Jakarta itu dapur itu sampai mau jalan aja nggak ada tempat untuk ke belakang gitu, karena paling kadang itu 5 dus rokok itu loh yang besar itu, padahal tak isolasi ke atas, jadi atas ditutup dus gitu. Kadang 1 bulan itu untuk rengginannya
kalau kirim 2 kali itu bisa 1,5 kuintal rengginannya, belum kerupuk, manggleng, gatot sama lumpio ini ya. Tapi alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya, walaupun saya juga pas-pasan, tapi mohon doanya untuk semua, semoga anak saya bisa lulus dan menjadi sarjana dan bisa bekerja sesuai yang dia harapkan, menjadi anak yang soleh. Karena saya juga berjuang ini hanya demi anak dengan kejujuran. Saya berkali-kali mengirim, kadang nggak dibayar juga pernah, Mas. Pernah, itu ya? dukanya itu ada yang banyak berkilo-kilo, berpuluh-puluh gitu nggak dibayar juga pernah ya. Semoga yang harapannya teman-teman jangan sampai kena tipu, karena kalau kena tipu itu ya dini modal bisa muter, jadi berpikirnya yang muter kepalanya enggak uangnya. Ya Terus alhamdulillah. Gini, Bu, ini kan sekarang kan sudah mulai ada namanya media sosial ya, Bu. Iya. Apakah Ibu juga memanfaatkan sarana media sosial untuk melakukan penjualan dari produk UMKM ini? Ya sebenarnya banyak tawaran juga. Untuk kemarin itu dari Dinas Perindustrian ada kita daftar bareng-bareng dengan teman-teman di Semen, kan banyak UMKM. Terus dari teman-teman itu alhamdulillah dari Semen itu cuma 3 orang yang bisa masuk kurasi dari Dinas Perindustrian. Jadi masuk pameran virtual Gunung Kidul. Alhamdulillah dapat ada yang mengunjungi, dari yang serius itu sebenarnya dari Bayat sama dari Jogja, tapi sampai sekarang karena mereka tokonya juga tutup, jadi belum ada belum ada belum ada pembicaraan yang yang pasti, karena kalau nanti semuanya sudah pulih seperti dulu, Bu, terus nanti produk Ibu saya pelajari, saya setuju, permintaan saya banyak, tapi sampai sekarang belum ada. Terus dari GKN itu ada live slimming Shopee, Pak ya? Iya. Itu juga ada tawaran, udah masuk Shopee sebenarnya. Tapi untuk mengikuti Zoom setiap hari itu memang saya keberatan, karena ya waktu yang jelas itu. Terus ya dari CIS Jogja itu juga ada, tapi saya nggak selalu mengikuti Zoom-nya, karena memang ya itu yang jelas menyita waktu. Oke, mitra UMKM Jogja Berkabar, itulah sedikit penjelasan dari bagaimana proses Ibu Ngatinem mengawali industri UMKM-nya. Berawal dari binaan Dinas Pertanian dan Pangan, membentuk sebuah kelompok wanita tani, sehingga dari produk-produk yang ada di sekitar dimanfaatkanlah seperti ini. Ini manggleng ini adalah produk olahan dari singkong, ya, Bu, ya? Singkong. Dari singkong. Mokap singkong. Yang dimana singkong sendiri itu juga kalau seandainya tidak diolah ya seperti itu, hanya bisa dinikmati seperti singkong rebus atau goreng atau godok. Tapi seandainya sudah dikemas seperti ini, singkong bisa mendapatkan nilai jual yang tinggi. Ini juga dari singkong. Ini juga dari singkong. Lempeo singkong. Lumpio, iya. Gitu. Nah, seperti ini dia awalnya menjadi singkong yang biasa, tapi karena di tangan Ibu Ngatinem dan ditambah dengan pendampingan dari DPP, ya, Bu, ya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, sehingga ibu-ibu KWT ini bisa membuat produk-produk lempeo seperti ini, gitu. Jadi buat mitra UMKM jangan bersedih, jangan
putus asa karena pandemi ini, tetap berkarya seperti yang dilakukan Ibu Natiem ini. Ini juga dari singkong. Nah, ini juga produk dari Mokaf. Kalau Mokaf ini seperti apa ya, Bu ya? Ini Peruntukannya. oh, kalau mokaf itu tepung sehat, karena kan ada yang alergi sama terigu. Iya. Jadi kalau untuk mokaf itu sudah di kasava yang dimodifikasi, difermentasi menjadi tepung yang sehat. Ini untuk bisa pengganti terigu untuk yang berkebutuhan khusus karena tidak mengandung gluten. Jadi tepung sehat tidak mengandung gluten. Nah, ini kita bisa mengenal lagi satu produk olahan dari singkong, yaitu tepung Mokaf, di mana tepung ini juga bisa buat bahan-bahan kue atau bahan-bahan makanan olahannya. Dan ini sehat, semua produk ini sehat. Untuk dibikin kue kering, kue basah, semua sudah praktek saya. Kalau mau lebaran itu bikin nastar, bikin apa, iya, apapun dari mokaf juga bagus. Iya, ya. Lebih sehat, yang jelas lebih sehat, dan rasanya juga enak, tidak kalah dengan terigu. Iya. Jadi begitu mitra UMKM Jogja Berkabar. Untuk selanjutnya, seandainya mitra UMKM Jogja Berkabar ingin memesan, mungkin bisa ke nomor mana, Bu? Kalau mau pesan, saya yang bisa dihubungi. Yang mana nih? Enggak dikasih nomor. Kalau itu ya nanti. Mungkin ya. Bisa nomor teleponnya Ibu, bisa langsung alamat. Alamat dan nomor telepon. Monggo silahkan kalau mau. Kalau nomor telepon saya agak lupa, alamat aja ya. Iya, alamatnya, Bu. Bedil Wetan RT 1 RW 2 Rejosari Semen, Gunung Kidul. Jadi situ ya, mitra UMKM Jogja Berkabar. Apabila para pemirsa atau mitra UMKM Jogja Berkabar ingin mencoba atau mau membeli produknya Ibu Natiem, itu bisa ke Dusun Bedil Wetan, Kalurahan Rejosari, Kapanewon Semin. Nah, nanti bisa ini ya, bisa langsung ke Bedil Wetan. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Natiem dalam pengenalan produk dan UMKM. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Salam untuk semuanya. Semoga semuanya lancar. Ya. Untuk teman-teman semua. Ya. Baik, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang dengan produk UMKM yang lainnya. Terus pantengin channel YouTube UMKM Mitra UMKM Jogja Berkabar. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap kreatif. Salam.